Halo anak-anak yang terkasih, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita akan belajar tentang doa pribadi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Ambil sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan yang baik, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya hadirlah bersama kami, agar apa yang kami pelajari sungguh-sungguh bisa kami terima, berguna bagi orang lain, dan sungguh-sungguh berkenan di hati-Mu. Semoga dalam pembelajaran ini kami juga tetap setia dan semangat mengikutinya. Ini doa dan harapan kami, terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, apa yang dimaksud dengan doa pribadi? Jadi doa pribadi itu yaitu ketika seseorang berdoa baik diam-diam atau dengan suara sedikit keras dalam lingkup dirinya sendiri. Jadi berdoa merupakan ungkapan iman seseorang. Bagaimana seharusnya kita berdoa secara pribadi? Jadi doa pribadi itu sebaiknya dilakukan dengan cara seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Nah, ini bisa kita lihat dalam Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 15, yaitu tentang hal berdoa. Nah, di dalam Injil Matius itu bab 6 ayat 1 sampai 15, Yesus mengajarkan tentang hal berdoa. Yang pertama yaitu berdoa dengan tekun. Lalu yang kedua, berdoa secara tersembunyi dengan rendah hati. Artinya kita tidak perlu pamer dan memberitahukan kepada orang lain bahwa kita sedang berdoa. Lalu yang ketiga, berdoa dengan tidak bertele-tele. Maksudnya di sini, jika kita sedang berdoa dengan kata-kata tidak perlu banyak, akan tetapi singkat, padat dan jelas. Lalu yang keempat, berdoa dengan kuasa Roh Kudus. Nah, melalui berdoa kita dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, dalam berdoa pribadi kita dapat menyampaikan perasaan apa yang kita alami. Misalnya seperti apa? Saat kita bahagia, saat kita bersedih, saat kita berharap kepada Tuhan, dan ketika kita merasa ada kebimbangan di dalam diri kita. Nah, kapan dan di mana kita dapat berdoa pribadi? Doa pribadi dapat kita lakukan setiap harinya dan setiap saat dan dimanapun kita berada. Misalnya seperti kita di rumah, di sekolah, dan di gereja. Berdoa akan lebih baik jika dilakukan di tempat-tempat yang khusus dengan jadwal yang tepat. Misalnya seperti apa? Saat kita bangun pagi, kita dulu berdoa. Setelah bangun kita berdoa pagi. Lalu pada saat malam hari kita berdoa sebelum kita beristirahat malam. Lalu doa sebelum makan kita harus berdoa. Dan sesudah makan juga kita harus berdoa. Jadi anak-anak yang terkasih, sebagai kesimpulan pembelajaran kita tentang doa pribadi ini, jadi berdoa adalah ungkapan iman seseorang. Melalui berdoa, kita dapat bercakap-cakap dan berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam doa pribadi, kita menyampaikan perasaan kita, baik kegembiraan maupun kesedihan kita, harapan serta kebimbangan kita. Tetapi jangan lupa, kita juga harus mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada kita. Oke anak-anak,
Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu kepada kami di dalam proses pembelajaran kami hari ini. Semoga apa yang kami pelajari hari ini sungguh-sungguh berkenan di hati-Mu. Dan semoga juga apa yang kami pelajari dapat kami diterapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan bimbinglah kami sepanjang hari ini. Inilah doa dan permohonan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat.